Pak, apakah PTN favorit tidak mau di nomor 2 kan? Halo Sobat Top 10, kita ketemu lagi. Banyak sekali yang sudah komen di kolom komentar, namun saya belum sempat menjawabnya ya. Kali ini saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan kamu yang sudah ada di kolom komentar berkaitan dengan UTBK maupun SBMPTN 2020. Mari kita simak. Baik, kita mulai saja langsung. Pak, aku dari SMK jurusan komputer tapi ingin lanjut ke jurusan farmasi. Ada gak peluang saya untuk lulus melalui jalur SBM? Bagi tips dong. Ini jawabannya ada dua ya. Yang pertama adalah, bolehkah kamu ambil jurusan farmasi di sebuah PTN? Kita ambil contoh, ini misalkan saya ambil di UPN Veteran Jakarta. Ini saya cek, munculnya adalah siapa yang dapat memilih jurusan ini: paket C IPA, SMA IPA, MA IPA, SMA IPS, MA IPS, MA Agama, SMK IPA, SMK IPS, dan IPA lain-lain. Itu yang bisa ambil jurusan itu. Bila kamu salah satu di antara ini, berarti kamu bisa mengambil jurusan farmasi. Adapun peluangnya kamu lolos apa tidak, ya tergantung dari besar kecilnya nilai UTBK yang kamu dapatkan. Oke, kita lanjut. Jadi IPA boleh ke seni musik enggak? Ini saya ambil contoh, saya buka kerpeannya dulu. Seni musik saya akan membuka ke salah satu PTN, yaitu saya menuju ke Universitas Negeri Surabaya yang dapat mengambil jurusan ini: paket C IPA, paket C IPS, SMA IPA, MA IPA, SMA IPS, MA IPS, SMA Bahasa, MA Bahasa, SMA Agama, MA Agama, SMK IPA, SMK IPS, SMK Bahasa, SMK Agama, lain-lain IPA, lain-lain IPS, lain-lain Bahasa. Itu jurusan yang bisa ngambil seni musik ya. Kamu nanti cek aja di PTN yang kamu inginkan atau kamu tuju. Bang mau nanya, kalau anak SMK tuh punya kuota sendiri untuk SBM atau emang campur dengan anak SMA dan bersaing lebih? Secara kan anak SMK mungkin berbeda pelajarannya. Dalam UTBK, status kamu tidak dibeda-bedakan antara SMA, MA maupun SMK ya. Soalnya akan sejenis, setipe, selevel dengan soal-soal hot. Jadi kamu belajar aja soal-soal yang sama yang dilakukan oleh anak SMA maupun anak MA. Pak mau nanya, nanti pilihan jurusannya habis tes atau sebelum tes? Peraturan terbaru adalah sebelum tes, atau pada saat kamu daftar UTBK kamu juga akan daftar jurusannya apa, kemudian PTN-nya mana gitu ya. Pak, gimana cara mengetahui keketatan jurusan kuantitatif? Nah, nanti kamu buka aja di sini, yaitu misalkan kamu buka ini ya, pendidikan psikologi dan bimbingan ini ke UNESA, kamu lihat daya tampungnya, kamu lihat peminatnya. Kalau memang daya tampungnya sedikit, peminatnya banyak, itu berarti semakin ketat. Namun dengan latihan soal UTBK semaksimal mungkin, seketat apapun kamu bisa mengatasinya. Pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau pertama milih jurusan IPS, keduanya jurusan IPA, bisa apa tidak? Belum ada informasi pembaruan ya. Kalau berdasar 2019 ya boleh pilihan pertamanya Soshum, pilihan keduanya Saintek, dengan catatan pilihan campuran itu masih ada. Atau Saintek dulu baru Soshum. Soshum atau Saintek boleh ya. Kita akan update informasi bila ada informasi terbaru. Terus kalau pilihan seni harus ngikutin TPS juga. Iya, untuk seni kalian dua yang harus dilakukan. Pertama ngerjain soal TPS-nya, kedua melampirkan portofolio ya. Kamu harus buat portofolionya. Untuk portofolio saya sudah membuatkan videonya di sini. Pak, untuk SBMPTN apa bisa milih 2 prodi di 1 PTN? Boleh ya. Silakan pilih aja seperti itu. Cara memilihnya kalau sesuai tahun kemarin, 2 PTN 2 prodi atau 1 PTN 2 prodi. Apakah kalau waktu penalaran umum habis kita gak bisa kembali untuk menjawabnya lagi? Tiap subtes dapat kamu kerjakan dengan waktu yang tersedia. Apabila waktunya habis, maka kamu harus lanjut ke subtes berikutnya dan tidak bisa kembali lagi ke subtes yang sebelumnya. Pak, nanti milih PTN-nya berapa? Peraturan yang terbaru belum ada. Kalau sesuai tahun kemarin bisa memilih maksimal 2 PTN ya. SMK Tata Boga itu SMK apa? SMK non teknik berarti SMK IPS. C.
Cek kampus seni. Kampus seni udah pernah saya review di sini maupun di Instagram menuju PTN. Berarti kalau SMA-nya IPA, milih jurusan IPS dengan syarat di jurusan PTN tersebut ada peminatnya dari IPA. Iya, tadi sudah saya berikan ya. Misalkan seni musik tadi itu anak IPA juga bisa. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum Kak, mau nanya, saya kan mau daftar SBMPTN dan KIP. Apakah nanti setelah pengumuman dan saya diterima, saya daftar ulangnya bayar apa enggak? Uang seragamnya atau uang gedung gitu? Kalau kamu udah dapat KIP, lolos SNM-SBM, ya nggak perlu bayar ya. Dan kalaupun toh kamu nggak KIP, nggak ada yang namanya uang gedung karena semua udah pakai UKT atau uang kuliah tunggal. Uang kuliah tunggal itu adalah uang kuliah yang harus kamu bayar per semester berdasarkan gaji orang tua kamu atau kemampuan ekonomi orang tua. Kok saya buka LTMPT klik SBM nggak muncul kayak bapak ya? Saat kamu komen itu mungkin masih maintenance ya, sekarang udah bisa dibuka. Ini misalkan saya ambil contoh, saya buka klik LTMPT, kemudian saya klik bagian yang SBMPTN, itu sudah bisa muncul. Nanti akan muncul daftar prodinya apa. Nah, seperti itu. Jadi kamu coba aja sekarang. SMK Teknik Kendaraan Ringan itu IPA apa IPS? Namanya teknik ya berarti saintek ya, atau IPA. Pak, kalau TPS antara saintek sama sosum soalnya bakal sama apa beda? Kalau pertanyaan kamu nih soalnya bakal sama persis bentuk-bentuknya, angka-angkanya, saya pikir tidak ya. Namun soalnya akan setipe, selevel ya, sesuai dengan soal HOTS. Jadi bila kamu ingin belajar dengan soal yang sama, misalkan di buku-buku yang tersedia di pasaran itu, baik anak SMA, MA maupun SMK bisa berlatih di buku-buku yang sama. Lanjut, apakah kuotanya masih sama 40%? Kelihatannya masih sama ya. Kemarin ada informasi bahwa ditambah kuotanya, langsung dibantah oleh LTMPT yang saya lihat di Instagramnya. Itu adalah berita yang kurang benar. Untuk portofolio olahraga mengalami perubahan apa tidak? Tidak ada informasi pembaruan. Kalau tidak ada informasi, kemungkinannya akan sama seperti 2019. Bila ada update info, kami akan sampaikan di sini. Pak, di SBMPTN ada faktor pilihan 1 dan 2 kayak di SNMPTN? Ya ada pastinya. Pilihan pertamamu harus pilihan yang paling rasional sesuai dengan kemampuan kamu ya. Karena sistemnya itu setiap pemilih pertama akan mendapatkan seleksi terlebih dahulu. Bila kuotanya sudah terpenuhi di pilihan pertama karena nilainya sudah memenuhi syarat, maka di pilihan kedua tidak terjadi seleksi. Bukan hanya di PTN favorit ya, di PTN nggak favorit pun bisa terjadi seperti itu apabila peminatnya sangat banyak. Pemilih pertama setelah terpenuhi pagunya karena syarat dan ketentuan sudah dipenuhi, ya berarti selesai di pilihan pertama. Anak SMK Teknik Mesin bisa ambil hukum apa tidak? Saya akan buka kerpean. Misalkan ini saya ke Universitas Negeri Surabaya ilmu hukum. Yang bisa milih ilmu hukum paket C IPA, paket C IPS, paket C bahasa, SMA IPA, MA IPA, SMA IPS, MA IPS, SMA bahasa, MA agama, SMA agama, MA agama, SMK IPA, SMK IPS, MAK IPS, SMK bahasa, SMK agama, MAK agama, IPA lain-lain IPS, lain-lain bahasa. Hampir semua jurusan bisa memilih jurusan ini. Maksudnya IPA dan IPS itu gimana? Kalau kamu SMK Teknik berarti kamu SMK IPA, kalau kamu non teknik berarti SMK IPS. Saya daftar LTMPT sudah selesai. Kemudian sampai sekarang tidak ada pendaftaran UTBK maupun SBMPTN. Pendaftarannya belum dibuka, maka fitur di webnya memang belum ada. Ditunggu aja di tanggal ini nanti mulai dibuka. Saya gak bisa cek di LTMPT, saya klik SBM baru saya scroll. Ini pertanyaan yang tadi yaitu masih maintenance, sekarang sudah bisa dibuka. Berapa nilai UTBK TPS bisa lolos kedokteran? Unhas, cek di video ini udah tak buatin. Pak, apakah PTN favorit tidak mau di nomor 2 kan? Ini tadi udah saya jawab ya, bahwa pada dasarnya semua PTN tidak mau di nomor 2 kan, karena akan banyak peserta maksud saya yang akan memilih di pilihan pertama. Bila pilihan pertamanya sudah terpenuhi pagunya karena peminat-peminat sudah memenuhi syarat, berarti di pilihan kedua tidak dilakukan seleksi. Pak, jadi perbedaan soal TPS, rumpun saintek dan rumpun sosum itu apa? Perbedaannya akan terletak pada variasi soalnya, namun prinsipnya akan sama, kalau kisi-kisinya juga sama. Jadi kamu bersiap aja dengan soal-soal yang sudah kamu miliki.
itu bisa kamu jadikan sebagai bahan untuk belajar. Pertanyaan-pertanyaannya sudah habis untuk video yang itu tadi ya. Bila kamu ngerasa butuh untuk bertanya, butuh berdiskusi, silahkan tulis aja di kolom komentar. Nanti saya akan bikinkan video seperti ini lagi. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan create your future.